apa yang dijelaskan oleh para ulama untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam ini kitab Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan beberapa dalil baik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga dari ayat-ayat Al-Quran at-tahdir asyadid min man'iz zakah, teguran ataupun peringatan, ancaman bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Kalau kemarin kita sudah sampaikan syarat wajibnya seorang itu berzakat, lalu kemudian beberapa syarat yang harus terpenuhkan, dan kita coba lihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ancaman bagi mereka yang enggan dan yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena memang zakat ini beda dengan yang lainnya. Kalau dalam suatu riwayat hadis disebutkan was-sadaqatu burhan. Sedekah dalam artian baik yang wajib maupun yang sunnah itu adalah burhan. Burhan alamatul iman, ciri dan tanda berimannya seseorang. Kenapa kata ulama Rasul menyebutkan dengan kalimatul burhan? Sebab zakat ini tidak sama dengan perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan salat, tidak sedikit di antara kita yang bisa untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan perintah haji. Banyak yang justru menginginkannya. Tidak sulit untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Tapi ketika perintah zakat, berapa banyak orang yang berbagai macam alasan untuk agar tidak mengeluarkannya. Jadi oleh Rasul menyebutkan dalilul iman. Zakat adalah tanda keimanan seorang, dinyatakan benar-benar ia beriman kepada Allah karena berat dalam pelaksanaannya. Maka di dalam Al-Quran beliau atau di dalam ini kitab beliau mengambil beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah untuk menjelaskan dan mengingatkan kepada kita. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan dan kita yakin dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malah falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilizamaini ya'ni bishibqaihi thumma yaqul ana maluka ana kanzuka. Thumma tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ayah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Surah Al-Imran ayat 180. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man atahullahu malah, barang siapa kata Rasul yang Allah berikan kepadanya harta. Tentu harta yang dimaksudkan bila sudah mencukupi syarat-syarat wajibnya zakat. Falam yu'addi zakatahu, lamun ia tidak mengeluarkan zakat dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Apa kata Rasul? Muthila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra. Maka niscaya harta yang ia tidak keluarkan zakatnya itu kelak pada yaumil qiyamah Allah berbentukan seperti ular, syuja'an ay al-hayyatu dzakar, ular jantan, itu syuja' namanya. Allah permisalkan, Allah jadikan harta yang Allah titipkan kepadanya, namun ia enggan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu tidak ubah kelak yaumul qiyamah berbentuk ular. Suja'an aqra. Ya suja' itu ular jantan, aqra. Aqra itu la sya'ra lahu. La sya'ra lah, tidak berkepala dalam arti kata kepalanya putih yang menunjukkan likasrati sammihi, saking banyaknya racun yang ada padanya. Itu disebutkan la sya'ra lahu likasrati sammi, sebab banyaknya racun itu sampai memutih kepalanya. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hartanya berbentuk ular yang penuh dengan racun. Lalu apa yang terjadi? Disebutkan dan dijelaskan, lahu zabibatan, yang punya dua taring, yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang akan melilitkan tubuhnya kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Artinya dililit ular. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kayak apa bentuk ularnya? Nah, kita bisa bayangkan dalam hadis ini digambarkan kurang lebih seperti itu. Ular jantan, lalu kemudian penuh dengan racun atau banyak punya racun, yang punya dua taring, yang kemudian melilitkan tubuhnya kepada orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Summa ya'khudhu bilihzamai. Lalu kemudian diterkam atau ditelan, digigit dengan dua taringnya. Tsumma yaqul, lalu ular itu berbicara. Apa iya? Ada saat di mana ketika Rasul menyebutkan suatu hal yang sekalipun belum terjadi, tapi kita yakin suatu itu pasti akan terjadi. Ular bisa berpandir, aja kada mungkin. Apa nang kada mungkin? Semua bisa. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apa yang diucapkannya? Ana maluka, ana kanzuka. Ular itu mengingatkan, Fulan, aku adalah harta yang engkau miliki semasa hidupmu di dunia. Nih aku adalah harta yang engkau simpan, yang engkau tidak keluarkan zakatnya. Itu berbentuk ular yang kemudian menelan dan hingga menyiksa dirinya. Tsumma Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 180, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahum min fadlih. Tidaklah mereka atau manusia mengira atau menyangka bahwa apa yang mereka bakhilkan itu, apa yang mereka pelitkan itu, yang tidak mau mengeluarkan akan zakat dari harta yang Allah titipkan kepadanya, huwa khairal lahum, yang dianggap baik untuknya. Bal huwa syarrul lahum, tapi sungguh kata Allah, itu adalah keburukan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah.
Kelak pada yaumul qiyamah akan Allah lilitkan dari bara api neraka atau dikalungkan kepadanya harta yang ia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini satu ancaman bagi orang yang kada hendak berzakat. Berat mengeluarkan zakat, dikira semakin ia tidak mengeluarkan zakat semakin akan banyak hartanya, justru keliru. Di dunia, andai sekalipun Allah berikan berlebih akan harta, bahkan bertumpuk-tumpuk dan semakin bertambah, tapi ingat kata Allah, kata Rasul, man a'tahu Allahu mala, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, wa huwa musirrun 'alal ma'asi, sementara ia terus saja bermaksiat kepada Allah, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah pemberian itu bukan bentuk nikmat daripada Allah, tapi bentuk istidraj daripada Allah. Istidraj itu bahaya. Allah sengaja ulurkan. Allah urulkan, Allah tangguhkan. Marah haknya bersenang-senang dahulu. Semakin dia bersenang-senang, semakin dia lupa kepada Allah. Semakin banyak dosanya, semakin berat pertanggungjawaban. Maka semakin berat juga siksa dan azab yang akan didapatkan. Na'udzubillah. Itu istidraj. Nah, itu nang bahaya. Maka banyak kekasih-kekasih Allah, para ulama sangat berhati-hati. Kadang mendapatkan nikmat dunia, itu ada kisahnya. Ujar Sidin, setiap usaha yang dilakukan sukses. Buka usaha ini sukses, buka usaha ini sukses, buka usaha ini sukses. Sukses di mana-mana. Orang semestinya senang, tapi justru beliau sedih, khawatir. Ketika ditakonakan, kenapa khawatir, kenapa tidak senang, kenapa tidak bahagia? Bukan tidak bahagia, kata Sidin, aku mengkhawatirkan apakah pemberian yang Allah berikan ini nikmat untukku atau bentuk istidraj bagiku. Khawatir sebagai bentuk ujian, jangan-jangan aku gada kuat sehingga aku semakin jauh daripada Allah. Itu satu yang ditakutkan. Dan yang kedua ditakutkan, yang dipikirkan nikmat yang Allah berikan di dunia sedemikian rupa, mengkhawatirkan nanti di akhirat kayak apa. Apa jangan-jangan berkurang nikmat yang akan aku dapat, yang seharusnya aku dapat, tapi Allah sudah berikan di dunia. Akhirnya di akhirat berkurang jatahnya. Itu yang ditakutkan. Nah, ini pemikiran yang seperti ini langka. Namun kita kan kalau sudah dapat nikmat dunia, lupa sudah kadang-kadang. Semakin banyak yang Allah berikan, semakin jauh kita daripada Allah. Karena kesibukan kita dalam mengurusnya. Na'udzubillah. Itu bisa jadi bentuk istidraj. Ingat kisah Sa'labah. Sa'labah ya, kalau tidak khilaf, yang rajin ibadah. Sebelum masa jayanya, ibadah luar biasa, kada ketinggalan. Walau datang terlambat. Boleh dahulu. Ketika ditanya apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya karena pakaian yang ditunggu oleh istriku di rumah. Karena tiada ada pakaian kecuali ini, kami bergantian untuk beribadah. Makanya aku boleh talakas ya Rasulullah. Ya Rasul, coba pang tolong doakan biar aku nih kaya, biar aku nih sugih. Diingatkan oleh Rasul, qalilun tu'addu syukur khairum min katsir la tutiquh. Sedikit yang Allah berikan tapi engkau pandai mensyukuri apa yang Allah berikan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu untuk mensyukurinya. Saking didesak, akhirnya Rasulullah doakan, Allahumma agni Sa'labah. Sugih. Banyak binatang ternaknya. Saking sugihnya, saking banyaknya harta, sibuk, kurang waktu untuk ibadah. Sampai-sampai jamaah pun tinggal. Kada suah lagi datang. Nah, itu dia. Turun kewajiban perintah zakat, justru enggan untuk mengeluarkan zakat. Allah binasakan. Nanti kita temukan hadisnya. Baik, ini hadis yang pertama yang merupakan ancaman bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Lalu yang kemudian kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mana'a qaumuz zakah illa batalahumullahu bisinin wa hiya al-muja'ah wal qahr. Wa fi riwayatin wa fi haditsin tsani wa lam yamna'u zakata amwalihim illa mana'u al-qatar minas sama walaulal bahaim lam yamturu ay lam yamtiru. Kata Rasul, barang siapa atau tiada dengan satu kaum mengingkari akan kewajiban zakat, artinya kada hendak mengeluarkan zakat. Kaum itu, nah kelompok itu atau para masyarakatnya kada hendak atau umat itu kada hendak mengeluarkan zakat. Illa batalahum bisinin. Kecuali Allah akan timpakan bisinin. Sinin itu bahasa kita pancaklik lah. Kemarau yang panjang, kesulitan dalam ekonomi. Itu pancaklik itu. Ma min qaumin ay ma mana'a qaumu az-zakah. Tiada dengan suatu kaum enggan untuk mengeluarkan zakat illa batalahumullahu bisinin, kecuali dengan Allah akan timpakan kepada mereka musim kemarau yang berkepanjangan atau krisis ekonomi. Kayak apa kita sekarang? Ini kita patut renungkan. Wayah ini ekonomi kita susah. Apa-apa sulit, banyak orang yang mengeluhkan. Coba kita pikirkan, mungkin ya faktor duniawinya ada, tapi bisa jadi karena faktor ukhrawi, faktor jauhnya kita dari hukum Allah, jauhnya kita dari ketetapan Allah. Termasuk satu di antaranya sebagaimana hadis ini menyebutkan, tiada dengan satu kaum andai enggan ia untuk mengeluarkan zakat dari harta yang Allah titipkan kepadanya, kecuali dengan Allah akan berikan dan Allah timpakan kepadanya musim ataupun paceklik, kesulitan dalam ekonomi. Itu bisa jadi. Ada kisah di dalam Al-Quran itu, kisah negeri Saba, sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada surah Saba. Kalau tidak khilaf ada itu. Bagaimana Allah gambarkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya di kala itu. Bahkan kiri kanannya seperti surga dunia, taman. Yang bila mana kita bawa sekira-kira bakul di atas kepala sambil berjalan saja, tuh sampai ke ujung sana penuh sudah bakul itu dengan buah-buahan. Kada putik lagi, kada memutik lagi, saking banyaknya hasil yang didapatkan dari bumi. Makmur, sejahtera. Tapi fakazzabu, mereka dustakan ayat-ayat Allah, mereka enggan melakukan yang Allah perintahkan, sehingga yang tadinya subur gersang, yang tadinya makmur sengsara, yang tadinya sejahtera melarat. Itu Allah rubah kehidupan mereka. Nah, ini juga kita jadikan satu pembelajaran. Ini hadis yang kedua yang mengingatkan kita bahwa orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, maka niscaya Allah timpakan kepadanya paceklik. Dalam hadis yang lain, walam yamna'u zakata amwalihim, kalau dia enggan untuk mengeluarkan zakat hartanya, illa muni'u al-qatar minas sama, kecuali dengan Allah haramkan al-qatar. Al-qatar itu qatrah, titisan, tetesan, artinya hujan. Allah haramkan al-qatar minas sama, musim panas, musim kemarau. Lihat, walau lal bahaim lam yamtir, kalau sebab bukan karena binatang-binatang, niscaya Allah tetap akan kada turunkan hujan. Jadi andai turun hujan sekalipun, tapi kalau dengan kita enggan mengeluarkan zakat, aja kalau kada hendak berzakat, kemarau berkepanjangan, toh buktinya kami hujan. Itu kata Rasul, laulal bahim lam yamtiru.
Bisa jadi Allah turunkan hujan itu sebab karena bahaim, binatang-binatang ternak yang mereka membutuhkan air. Kalau bukan sebab karena mereka, Allah biarkan kita dalam kekeringan. Itu sebab karena apa? Lagi-lagi mani'uz zakah, enggan untuk mengeluarkan zakat. Ini kata ulama. Ma khalafatis sadaqah malan illa absadathu. Wa hadzal hadis yahtamil ma'nayaini kama qala al-Mundhiri. Al-awwal anna sadaqah bi ma'na zakah. Ma tarakat fi mal wa lam tukhrij minhu illa kanat sababan fi halakihi wa fasadih. Tiada dengan harta kita bercampur ma khalatis sadaqah au qala az-zakah malan illa absadatu. Tiada dengan orang yang kada hendak mengeluarkan zakatnya dari harta yang Allah titipkan kecuali Allah musnahkan hartanya. Jadi harta kita bisa musnah, bisa binasa sebab karena kita kada hendak mengeluarkan zakatnya. Ini ada dua makna kata ulama. Pertama, sedekah ataupun dengan makna zakat, kalau itu ia abaikan, kalau itu ia tidak laksanakan, illa kana sababan fi halakihi wa fasadih, kecuali dengan sebab karenanya hartanya binasa. Itu satu. Yang kedua, anna rajul ya'khudhu zakah wa huwa ghaniyun anha fayadha'aha ma'a malihi fayahlikuhu wa bi'adha fasral Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua, bahwa orang yang kada berhak untuk menerima zakat tapi mengambil bagian. Ada umpamanya orang kada berhak, ini kada berhak untuk menerima zakat tapi mengambil bagian. Mengambil bagian dari zakat yang hak orang-orang asnaf yang 8. Lalu kemudian ia ambil bagiannya dan ia campurkan dengan harta yang dimilikinya, kecuali hartanya itu akan binasa. Jadi ada dua kemungkinan. Dari hadis ini, satu, tiada dengan seorang hartanya akan binasa sebab karena kada hendak mengeluarkan zakatnya. Maka hartanya akan binasa. Kemungkinan yang kedua, dia bukan asnaf yang 8, tapi mengambil bagian hak orang lain yang kemudian ia campurkan dengan hartanya, maka hartanya pun akan rusak sebab karena mengambil yang bukan bagiannya. Nah, ini mencampurkan barang yang kada haknya digabungkan dengan barang ampunnya. Maka sebab karena itu bisa jadi barang yang ampunnya menjadi binasa. Nah, ini kita patut juga renungkan. Kadang-kadang ada yang bukan haknya dia ambil. Lalu otomatis dia gunakan, dia masukkan kepada hartanya. Itu hartanya yang dia punya, itu bisa binasa sebab karena yang sedikit ini. Harta yang halal mungkin dia dapatkan, dia campurkan dengan yang haram, maka sebab karena yang haram ini akan bisa membinasakan yang baik. Yang rusak ini akan bisa membinasakan yang baik. Ini maka dua hal ini tetap kedua-duanya tidak dibenarkan. Kita perlu untuk waspadai. Jangan sampai kita punya harta kada hendak mengeluarkan zakatnya sehingga Allah binasakan harta kita. Atau kita bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya, tapi kita ambil lalu kemudian kita masukkan ke dalam harta kita, maka sebab karenanya pun harta kita menjadi rusak karenanya. Dua-duanya kada dibolehkan. Nah, ini termasuk orang yang bukan asnafnya. Siapa umpamanya? Itu tadi kemarin yang kita pernah ceritakan. Ada saya temukan di YouTube. Di YouTube itu ada mak-mak ketika hendak mengambil bantuan orang-orang fakir miskin. Sampai di tempat orang heboh, ribut. Kenapa? Inya bahunda, golongnya banyak, kalungnya, emasnya, galangnya, cincinnya. Ribut orang nang tak kumpulan di situ. Kenapa ribut? Karena ini bantuan untuk orang miskin sementara yang datang orang sugih. Kan ada YouTube-nya tuh, saya lihat itu.
Akhirnya apa? Saking sopannya, lapasinya, galangnya dilapasinya, dimasukkannya ke tas. Nah, galang dilapasinya, cincin dilapasinya, kalung lapasnya. Semuanya dimasukkannya tas. Tetap mengambil bagiannya, karena narannya ada. Nah, ini mungkin karena faktor orang dalam bisa jadi kok bisa narannya ada. Itu banyak nang kadang-kadang termasuk di Al-Huda kadang-kadang kita lihat kok datang mengambil zakat padahal yang orangnya Masya Allah emasnya keroncong aja kiri kanan galang keroncong. Hah? Ada imitasi bujur emas. Itu ada pernah kita temukan ini kok penampilan ini orang lain. Nang lain wajar mungkin kelihatan miskinnya. Kalau ini karena kelihatan miskinnya, kelihatan sugihnya. Nah, mengambil hak orang miskin atau hati-hati. Bisa jadi sebab karena yang sedikit itu, lalu kemudian kita campurkan dengan harta yang kita punya, tuh harta yang kita punya rusak karenanya. Atau menjadi penyebab rusaknya, binasanya harta kita. Maka jangan ambil hak orang lain. Tapi jangan pulang biar supaya kelihatan miskin. Lalu dilapasi semuanya, pulang ke masjid, lapasi baju-baju buruk pulang. Biar kelihatan miskin. Mestinya kita justru senang ketika kita tidak dikategorikan orang miskin atau cuman kita ini kadang-kadang beda Bang. Amun dapat bantuan bisa nggak dikategorikan miskin, justru akunya miskin. Lalu dapat ngaku miskin. Nah ya. Ini kadang-kadang ya mungkin karena mental kita. Biasa diberi tapi tidak pernah memikirkan untuk memberi. Saya pernah ketemu dengan jamaah haji waktu musim haji. Boleh dari Masjidil Haram sambil berjalan, boleh itu kadang-kadang ada orang yang bersedekah. Banyak sedekah minuman kotak, minuman kaleng, kue, roti, macam-macam. Sudah berbungkus bingkisan-bingkisan itu dibagi cuma-cuma. Ada jamaah sampai ke maktab bercerita satu sama lainnya. Aku tadi dapat ini, aku tadi dapat ini. Menunjukkan kesenangannya. Bahagia dia diberi. Tapi ada satu jamaah, dia berucap begini. Hendakannya kita itu senang ketika bisa memberi. Bukan ketika hanya diberi. Nah itu bujur juga. Kenapa kita cuma senang ketika menerima atau ketika diberi tapi tidak merasa senang ketika bisa memberi. Mestinya bisa memberi itu lebih senang. Artinya jangan hanya sebatas memikirkan untuk bisa menerima tapi kayak apa kita bisa untuk memberi. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya itu kata ulama sebab karena kitalah orang lain jadi senang. Maka ketika orang diberi itu senang, melihat orang diberi itu senang, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka buat orang lain bahagia, bagaimana caranya? Bukan kita yang menerima, tapi kita yang memberi. Itu yang luar biasa, kadang-kadang tak terpikirkan oleh kita. Cuman kalau diberi, jangan ditolak. Karena memang suatu riwayat menyebutkan, jangan mengecewakan orang yang memberi. Cuman kita ingin jadi orang yang lebih baik. Karena kata Rasul, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sufla yang menerima, a'la ulya yang memberi. Ya berarti yang memberi tetap lebih utama dari yang diberi. Baik. Ini juga di antara hadis yang menyebutkan dan menjelaskan betapa hancurnya bahkan kebinasaan yang akan dialami dan didapati manakala ketika ia enggan mengeluarkan zakat atau yang bukan berhak menerima zakat tapi ia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Baik, ini di antara hadis. 4 buah hadis yang kita coba untuk nukilkan. Dan ke depan kita akan lanjutkan. Kita buka pertanyaan baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Kalau ada, silakan. Silakan. Waalaikumsalam.
Baik, memang di situ tertulis kalau tidak khilaf ya untuk fakir miskin subsidi ya. Nah, tapi sekarang kita pertanyakan kira-kira gas yang memang bukan disubsidi itu bisa tidak untuk kita dapatkan dengan mudah. Nah, itu yang menjadi masalah. Saya pernah memang juga ketika kita terbacakan, kemudian kita tidak pakai ataupun ada orang yang tidak mau memakai, cuman ketika habis dia sulit mendapatkan gas di warung-warung biasa yang gas tabung besar itu tidak semua warung ada. Tidak semua warung menjualnya. Kalaupun ada harus pesan dulu dan itu cukup lama sementara kebutuhannya sangat mendesak. Jadi pada dasarnya kita memang ketika kita merasa bukan orang masuk dalam kategori miskin, maka selayaknya seharusnya tabung-tabung yang besar, bukan tabung yang kecil. Cuman persoalannya ada enggak tabung gasnya itu diperjualbelikan secara mudah atau umum untuk kita mudah dapatkan? Ada enggak di warung-warung kira-kira? Hah? Ada apa tidak? Hah? Ada, iya. Oh, layar ditelepon. Dan itu pun tidak semudah itu untuk datang. Jadi kalau kita memang itu layaknya untuk orang miskin karena ada subsidinya, tapi itu tadi kadang-kadang tidak semudah yang kita inginkan barang itu bisa didapatkan. Jadi kalau bisa memang tetap kita gunakan yang besar, kita gunakan yang berapa kilo tuh? 12 kilo. Itu yang besar. Cuman biasanya yang 12 kilo itu pun tetap punya cadangan yang kecil. Karena ketika tidak ada stoknya habis seketika, dia membutuhkannya, bisa jadi. Dalam kondisi terpaksa dia harus menggunakan yang kecil. Tapi nanti gunakan lagi yang besar. Saya rasa itu tabung gas itu juga termasuk di antaranya. Kalau itu memang bukan hak daripada orang yang bukan masuk dalam kategori miskin. Cuman itu tadi mestinya juga harus dipermudah bagi mereka yang ingin mendapatkan tabung besar sehingga di warung-warung tetap ada. Tapi kebanyakan tidak semua warung ada. Tapi kalau yang tabung 3 kilo hampir semua warung ada. Karena itu memang yang banyak didapati. Tapi yang lebih daripada itu hanya warung-warung tertentu saja ada. Dan itu agak sedikit merepotkan dan menyulitkan sementara, yaitu tadi mungkin alasannya karena terpaksa tidak ada yang menjualnya, akhirnya dia pakai yang kecil. Wallahu taala alam. Kondisinya, kalau bisa kita usahakan tidak menggunakan, kita usahakan yang ganal. Memang lebih mahal ya. Kalau yang ganal berapa? Seratusan lebih. Kemarin berapa? 200 ini apa namanya naik. Kalau yang kecil murah, yang kecil berapa? Hafal semuanya yang halus. Hah? Tetap kita usahakan yang besar, tapi itu tadi yang kecil itu sifatnya daruri. Persiapan saja kalau memang kita tidak mendapatkannya, kan perlu kita, makanya yang kecil tetap kita gunakan, tetap persiapan. Tapi kalau seandainya sudah diganal, ada yang ganal. Kalau habis, sementara pasang yang kecil, tapi tetap usahakan yang ke depan lagi, tetap yang ganal. Jadi sifatnya daruri ini, yang kecil ini sifatnya daruri. Baik, wallahu taala. Baik, yang lain ada? Nah, ibu-ibu untuk hari ini coba ibu-ibu dulu. Iya, silakan. Salam. Baik. Maksudnya dia dapat zakat. Hah? Lah ya hari raya, dia miskin. Dia tak dapat bayar zakat untuk hari itu dan besoknya pas lebaran, dia banyak dapat zakat.
Baik. Ketika umpama pas lebaran, dia masuk ke kategori miskin, lalu kemudian mau berzakat dia tidak punya kemampuan. Tapi pada hari raya, saat ketika pagi hari banyak orang mengantar zakat, kan begitu? Sehingga apa yang dia punya berlebih untuk keperluannya hari itu. Untuk dirinya dan keluarganya berlebih untuk hari itu. Wajibkah dia untuk berzakat? Tetap wajib berzakat. Dan sekiranya kapan dia keluarkan? Keluarkan hari itu. Karena kewajiban zakat itu pada waktu dan di saat ketika di akhir Ramadan, dan sunnah untuk diberikan saat sebelum sholat id dilaksanakan. Sunnah saja. Sunnah. Ya, tapi kalau sekiranya setelah sholat id dilaksanakan karena dalam kondisi terpaksa, bisa jadi mungkin sebab karena udzur, itu tidak masalah. Boleh hukumnya. Karena dalam hadis faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu kata ulama bayanul afdaliyah, menjelaskan keutamaan kalau zakat fitrah itu kita keluarkan sebelum sholat dilaksanakan. Tapi kalau suatu hal yang menjadikan kita tidak bisa mengeluarkan sebelum sholat, bisanya sesudah sholat tetap keluarkan, tidak ada masalah. Kan kita punya kemampuan di pagi itu, cuman belum sempat. Kalau sempat kita keluarkan afdol sebelumnya. Tapi kalau sesudah sholat sekalipun, karena kita punya kelebihan di hari itu, keluarkan. Kecuali punya kelebihan setelah hari raya. Kalau sudah setelah hari raya, 2 Syawal punya kelebihan, itu sudah gugur dah kewajibannya. Tapi kalau masih di hari itu, punya kelebihan harta, dan dia belum sempat mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan walaupun sesudah sholat id. Tapi kalau bisa, usahakan sebelum sholat id. Maka hadis ini kata ulama, bayanul afdaliyah. Menjelaskan keutamaannya saja. Sama juga mungkin kita di dalam perjalanan, tidak sempat waktu hari itu, cuman sempatnya setelah sholat id. Apa gugur kewajiban zakatnya? Tidak, keluarkan. Walaupun sesudah sholat id. Wah, ini katanya bukan zakat lagi. Bukan. Itu tetap hukum zakat karena kewajiban kita untuk kita laksanakan. Hanya saja kalau kita tunda dengan unsur kesengajaan, pahalanya berkurang. Tapi kalau itu sebab karena unsur ada uzur yang dibenarkan, pahalanya tetap akan kita dapatkan. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Ta'ala. Baik, saya terima ya. Baik, habis waktunya. Masih ada? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Apa? Apakah zakat mal ini, yang zakat mal ini, misalnya saya zakat mal, saya bisa menentukan zakat mal saya ini untuk masjid. Muzaki namanya. Kalau orang yang berzakat itu muzaki. Kalau orang yang menerima itu mustahik namanya. Maka mustahik itu yang berhak untuk menerima. Kalau yang mengeluarkan itu disebut dengan muzaki. Siapa saja yang mustahik itu Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu ada ayat Al-Quran. Kita bisa lihat dalam surat apa? Ada nang hafal suratnya. Coba kita lihat sebentar. Innamas shadaqat. Innamas shadaqat. Kita coba cari. Baik. Innamas shadaqat, saya baca. Surah At-Taubah. Innama sadaqat lil fuqara. Satu. Innama itu kata ulama adatul hasar. Artinya ditetapkan, tidak boleh keluar dari yang ditetapkan. Innama, lam di situ litamlik. Untuk hak kepemilikan. Maka ada pendapat nanti berbeda, apakah boleh disalurkan kepada masjid, apakah boleh disalurkan ke pesantren, itu khilaful ulama. Karena lam di situ litamlik. Tamlik artinya harus dimiliki. Kepada siapa? Sementara yang dia berhak disebutkan. Satu, lil fuqara. Harus dimiliki oleh orang-orang fakir. Jadi kepada individunya.
Satu, lil fuqara wal masakin, orang miskin. Dua, yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil. Siapa yang masuk dalam kategori amil itu ditetapkan dan dijelaskan oleh ulama secara umum. Wal mu'allafah qulubuhum, orang mu'allaf yang imannya masih lemah. Tapi kalau sudah kuat imannya, kada berhak lagi mendapatkan zakat. Kita kadang-kadang salah persepsi, asal mu'allaf dapat. Tidak, belum tentu. Mu'allaf itu orang yang lemah imannya. Bisa jadi orang yang baru masuk Islam itu bisa jadi. Atau mungkin dia Muslim tapi lemah. Banyak tantangan, banyak godaan, bahkan bisikan-bisikan, bantuan-bantuan yang didapatkan. Tapi ingat, masuk ke mau dengan agama. Ini termasuk orang yang berbahaya, orang yang rentan untuk keluar dari Islam. Itu termasuk. Kita kan mu'alaf, asal mu'alaf zakat. Asal mu'alaf zakat. Ini bagian. Padahal harat sudah imannya, ya mantap sudah imannya. Tidak mesti ketika dia masuk Islam, sekian puluh tahun tetap dihukumkan mu'alaf. Nah, itu juga keliru. Kemudian yang itu kan berapa? Fuqara, maskin, al-amil, dan mu'alaf, wafir riqab, budak. Ini sudah tidak ada. Wal gharimin, gharim fisabilillah, gharim orang yang berhutang di jalan Allah. Gharim di situ orang yang berhutang di jalan Allah, bukan berhutang pribadi. Namun berhutang pribadi banyak. Itu namanya dain. Makanya bahasanya bukan dain. Kalau dain itu hutang, dain orang yang berhutang. Tapi gharim itu fisabilillah, orang yang berhutang untuk di jalan Allah. Bisa jadi dia untuk membangun pesantren lalu berhutang banyak. Ini masuk gharim. Dia membangun masjid tapi punya hutang banyak. Ini termasuk gharim. Karena dia berhutang untuk kemaslahatan umat. Bukan berhutang pribadinya. Amun berhutang pribadinya semuanya apalagi yang suka kredit. Aku aja masuk gharim, termasuk gharim. Aku ini berhutang, aku ini asnaf. Kenapa? Hutang mobil belum lunas. Nah, kredit ini belum. Aku ini aja termasuk orang yang berhak menerima zakat. Coba. Makanya bahasanya bukan daid, tapi gharim fisabilillah. Wabni sabil, orang yang dalam perjalanan, yang butuh akan ongkos, habis bantuan, perlu bantuan. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, budak, gharim, orang yang berhutang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Dan ibnu sabil. Dan yang kemudian fisabilillah. Gharim dan fisabilillah. Fisabilillah itu ulama menetapkan siapa dia masuk dalam kategori fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Tapi ada pendapat ulama, ini pendapat ulama sekarang, fisabilillah adalah orang yang membela agama Allah, bukan hanya di dalam peperangan tapi juga di dalam agama. Itu pendapat ulama sekarang. Termasuk nanti pendapat ulama sekarang untuk pesantren, untuk masjid, untuk apa? Ini khilaf. Tapi dalam kitab-kitab yang dimaksudkan fisabilillah itu orang yang berperang. Sekarang kan tidak ada lagi perang. Maknanya berjuang di jalan Allah. Maka setiap orang yang berjuang di jalan Allah itu masuk dalam kategori fisabilillah. Ada pendapat yang seperti itu. Ini 8 orang ini yang berhak untuk menerima. Di luar daripada 8 kada. Janda kada. Awas, saya sering mengingatkan. Kadang-kadang amil itu mengatakan budur, ya di sana janda si fulan, janda ini, janda hafal semuanyaan janda. Janda kada masalah. Itu nang tadi itu janda nang emas banyak itu. Aku ya janda, janda kada masuk mustahik. Yang masuk kalau seandainya yang miskin, bunyikan miskinnya. Jangan jandanya. Ini termasuk daripada orang yang berhak. Nanti ada rincian-rinciannya. Sementara muzaki boleh kadang menentukan dia berzakat kepada Basnas umpamanya. Boleh saja dia tetap minta bantu, tolong masyarakat saya yang di sana salurkan zakat saya ini kepada mereka. Karena kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang hendak memberi itu kada nyaman secara langsung. Maka melalui perantaran itu Basnas atau amil. Boleh saja dia minta kalau seandainya zakat ini tolong arahkan ke mustahik yang ada di kampung saya, yang ada di gang saya, yang ada di masyarakat saya. Boleh. Tapi tetap masuk dalam kategori yang 8 ini. Jangan keluar dari yang 8. Itu namanya muzaki. Nah, bagaimana dengan masjid? Bagaimana dengan itu? Itu khilaf ulama. Nanti mungkin di lain waktu kita kaji. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Karena
Masalahnya di ayat ini, pertama innama atau adatul hasr, kemudian lil fuqara, lil di situ litamlik, kepemilikan. Masjid bukan masuk dalam kategori ini, kata ulama salaf khalaf. Kata ulama salaf. Kalau ulama khalaf, ulama muasir kontemporer, dia mengatakan bahwa masjid termasuk masuk dalam kategori fi sabilillah. Guru-guru ngaji yang miskin masuk fi sabilillah. Nah, ini kategori fi sabilillah. Sebagian ulama mutaakhir yang mendefinisikan masuk dalam kategori itu, mereka berhak untuk menerimanya. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta 'alamu bihi minna. المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله